Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Momen Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2025 menjadi pengingat pentingnya menghadirkan ruang digital yang aman untuk anak. Lalu seperti apa langkah yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghadirkan ruang digital ramah anak? Berikut laporan Anwar Fuadi yang saat ini berada di acara Hari Anak Nasional di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Selamat siang, Adi. Bagaimana pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional di sana dan apa yang menjadi pesan dari pemerintah di Hari Anak Nasional pada tahun ini? Ya, Marcel, benar sekali. Hari ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Sebenarnya peringatannya kemarin, namun Metro TV bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang didukung penuh oleh Kementerian Sosial merayakan Hari Anak Nasional pada hari ini dengan berbagai kegiatan menarik yang telah dimulai sejak tadi pagi. Dan saat ini di belakang saya ini baru saja mereka mengikuti kegiatan menarik, yakni diperkenalkan dengan coding sederhana. Dalam permainan coding sederhana ini, mereka diajarkan bagaimana tentang kreativitas, berpikir kritis dan juga mengasah otak mereka. Dan tadi memang anak-anak ini begitu antusias, begitu mereka mengikuti permainan ini. Ada robot tadi begitu yang diberikan, yang dimasukkan suatu perintah dan robot tersebut menjalankan perintah tersebut. Jadi memang menarik sekali kegiatan yang dihadirkan begitu untuk anak-anak dalam peringatan Hari Anak Nasional yang digelar oleh Metro TV bekerja sama dengan Kemkombiji dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur, tempat saya melaporkan saat ini. Nah, selain coding sederhana ini, tadi juga ada banyak kegiatan lain, diantaranya tadi ada juga dongeng boneka. Nah, dongeng boneka ini tadi ceritanya kurang lebih tentang realita yang terjadi bahwa anak-anak banyak yang kecanduan gadget. Padahal sebenarnya gadget ini harus digunakan dengan bijaksana untuk anak-anak. Misalnya untuk sarana belajar, jangan sampai kecanduan atau berlebihan menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian juga tadi ada penampilan dari polisi cilik, mereka menghadirkan satu konfigurasi atau koreografi yang menarik. Nah, ini merupakan bagian komitmen juga untuk memberikan contoh begitu anak-anak berprestasi dalam peringatan Hari Anak kali ini. Nah, selain itu ada juga yang viral. Itu tadi ada anak yang menjadi buah bibir ya, menjadi perbincangan dengan aura farmingnya. Nah, ada Dika tadi yang juga hadir di sini. Dika ini merupakan penari dalam pacu jalur dengan aura farmingnya yang terkenal dan mendunia. Ini tentu juga satu pencapaian begitu ya, karena ini sukses untuk mempromosikan suatu tradisi atau kegiatan tahunan yang ada di daerahnya, yaitu di Provinsi Riau, tepatnya di Kuantan, Singingi. Selain itu tadi juga ada beberapa pemateri yang hadir di sini, diantaranya tadi ada Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Ipul atau Saifullah Yusuf. Tadi pada intinya Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah serius begitu untuk mempersiapkan anak-anak ini sebagai generasi penerus untuk kemajuan bangsa ke depan. Karena Indonesia punya target Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Ipul, program-program prioritasnya ini kebanyakan menyasar anak-anak, bagaimana menciptakan atau mempersiapkan generasi berkualitas nanti untuk bangsa Indonesia yang lebih maju ke depan. Selain itu, tadi juga ada Wakil Menteri PPA, yaitu ada Veronika Tan. Nah, Veronika Tan tadi memberikan sejumlah materi, ada juga dongeng yang disampaikan kepada anak-anak ini. Pada intinya adalah kementerian ini concern begitu dengan era digital saat ini, banyaknya bahaya yang menghantui anak-anak, kejahatan di dunia maya begitu. Banyak yang tadi seperti dikatakan, banyak orang-orang dewasa begitu yang melakukan eksploitasi terhadap anak, melakukan cyberbullying. Ini menjadi concern dan ditangani bersama, tentunya bekerja sama dengan stakeholder terkait, kementerian-kementerian terkait, terutama ini berada di ranah digital. Ini juga tentu peran penting dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk hal ini. Nah, tadi juga hadir di sini Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Pada intinya tadi Mutia Hafid selain memberikan inspirasi kepada anak-anak, Mutia Hafid juga berbicara terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, yaitu peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau disebut dengan PP Tunas. Pada intinya seperti yang disampaikan oleh Menkombiji Mutia Hafid bahwa dalam PP Tunas ini akan ada beberapa hal yang diatur, terutama ini menunda anak-anak untuk bisa bermain media sosial. Nah,
ini ada juga batasan usia begitu anak-anak untuk bisa mengakses media sosial. Batasan usianya itu ada klasifikasinya begitu ya, mana yang kemudian resikonya berbahaya, sedang dan lain sebagainya. Ini yang kemudian masih dirumuskan dan nanti ini masih dalam proses sosialisasi. Dan selengkapnya berikut adalah pernyataan dari Menkom Digi Mutia Hafid. Adalah untuk memastikan anak-anak dilindungi di ruang digital. Caranya apa? Caranya konten-konten di internet harus diawasi dan kemudian anak-anak ditunda usianya untuk memasuki dunia sosial media. Nanti pemerintah melalui PP Tunas akan mengatur mana platform yang cukup aman untuk anak 13 tahun ke bawah, mana yang cukup aman untuk 16 tahun. Pun anak-anak sudah pandai menggunakan sosial media, kalau nanti di dalam klasifikasi resiko itu dianggap resiko tinggi, maka anak-anak tidak boleh masuk ke sosial media. Nanti siapa yang bertugas untuk memastikan platformnya? Jadi platformnya tidak boleh membiarkan anak-anak masuk memiliki akun di sosial medianya ketika mereka dianggap memiliki resiko tinggi. Pegang HP. Apalagi kapan lagi mau tidur pegang HP. Makan pegang HP. Makan pegang HP. Jadi hampir sepanjang harinya memegang HP. Nah ini yang perlu dilindungi, anak-anak itu belum tahu berapa lama waktu yang cukup atau yang tidak berlebihan untuk menggunakan media sosial ataupun juga platform-platform lainnya. Mereka usianya masih terlalu dini untuk bisa menentukan mana yang tepat, mana yang belum dalam urusan keamanan digital. Jadi memang kita yang harus intervensi melalui peraturan, dalam hal ini PP dan kemudian juga melalui sistem. Jadi kami nanti insya Allah dalam waktu dekat juga akan penandatanganan kesepakatan bersama antara menteri-menteri lainnya, diantaranya Menteri PPPA, kemudian juga Menteri Agama, kemudian juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan sebagainya, karena pemerintah juga sadar bahwa ini perlu kolaborasi yang luas termasuk juga dengan teman-teman media. Misalnya terkenal di internet tapi sama tetangga nggak kenal, itu kayak nggak ada kayak kurang garam ya kalau makan ya. Jadi ada yang kurang karena kita harus dekatnya justru dengan lingkungan terdekat. Nah tapi itu kalau misalnya mau terkenal lewat internet, bisa dengan membagikan hal-hal yang baik. Jangan menyampaikan hal-hal yang kira-kira bisa buruk bagi orang lain gitu. Jadi orang kan sekarang banyak yang misalnya demi viral, tuh mau melakukan apapun ya. Atau mau berkostum apapun, mau tampil bagaimanapun. Nah itu dijaga supaya tidak boleh begitu. Jadi kalau mau terkenal mungkin bagikan misalnya kuliner kamu rumahnya di mana? Di Bintaro. Di Bintaro apa aja gitu. Atau misalnya bagaimana pembelajaran sekolah hari ini, apa yang kamu pelajari hari ini gitu. Jadi kita membuat konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak atau teman-teman lainnya sehingga nggak cuma dapat viralnya tapi juga dapat manfaatnya. Setuju nggak? Setuju dong Ibu. Nggak terpaksa kan? Yang penting manfaatnya kakak ya, bukan viralnya itu yang harus dikejar ya. Syukur-syukur dapat dua-duanya, viral dan juga memberi manfaat. Positif, kita kasih tepuk tangan dong untuk kakak menteri. Marcel, pada intinya adalah apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk melindungi anak di ruang digital dan menghidupkan kembali dunia nyata sebagai tempat bermain, tumbuh dan juga belajar. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kembali ke studio Marcel. Baik, terima kasih atas laporan Anda Anwar Fuadi langsung dari Jakarta Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.